lantaran sang istri Ica tengah mengandung anak keduanya. Kabar bahagia ini dibagikan oleh Ica kepada publik melalui akun Instagram pribadinya. Ica tampak anggun menggunakan balutan busana pink sembari memegang perut dan membentuk lambang cinta. Postingan ini ia bagikan bertepatan dengan anniversary pernikahannya yang jatuh pada 22 Maret 2017. Assalamualaikum dunia. Tak hanya itu, rasa syukur atas kehamilan anak kedua juga dilontarkan oleh sang suami Dude saat ditemui oleh tim insert beberapa waktu lalu. Memang alhamdulillah sekarang Ica sedang hamil, ya. Sebenarnya ini sudah masuk bulan ke-5, ya, sebulan ke-5. Ya mohon doanya saja, insya Allah, karena kondisi ibu hamil kan juga kita harus tahu ya, kadang-kadang ada masa-masa di mana mual segala macam ya. Jadi ya mudah-mudahan doakan semoga sehat, semoga semuanya lancar sampai nanti lahiran insyaallah. Dari awal anak pertama lahir kita tidak menunda memang ya. Kita berusaha sealamiah mungkin bagaimana Allah memberikan. Kalau memang itu kan anugerah ya, rezeki yang kita harus terima ya. Dan ya buat saya sama Ica, kita sih tidak ada menunda begitu anak pertama lahir ya. Kita sealamiah mungkin aja gitu. Mengenai kehamilan kedua istrinya, Dude merasa tidak banyak perbedaan yang dialami oleh Ica. Ia mengakui menjalaninya dengan santai karena sudah memiliki pengalaman yang cukup ketika mengandung anak pertamanya, Rendra. Meski demikian, ia tetap menjadi suami yang protektif dalam menjaga kondisi sang istri. Kalau secara garis besar nggak ada yang terlalu berbeda, tapi mungkin hanya rasa mual di awal-awal bulan, ya mungkin bulan 1, 2, 3 itu yang mungkin dia agak lebih merasa terasa di kehamilan kedua ketimbang di yang pertama. Ya banyak hal yang harus dijaga, terutama hatinya, physically, makanan. Jadi saya selalu ingetin Ica, misalnya jangan lupa misalnya minum madu, makan buah, proteinnya harus cukup, kemudian istirahat juga cukup, dan jangan terlalu banyak pikiran, karena ibu hamil menurut dokter juga dia butuh kondisi yang tenang gitu. Saya memang lebih protektif harus, karena saya harus menjaga anak dan istri dan bayi di dalam perut ini ya, janin ini. Tapi saya selalu membuat suasananya lebih santai aja supaya Icanya juga nggak ada beban pikiran. Ya yang paling penting nggak terlalu capek lah Icanya gitu. Kalau Ica itu ngidamnya paling cuma ini ya, makanan-makanan kesukaan dia ya, karena dia misalnya dia suka martabak, dia suka somai, dia suka ya makanan-makanan kayak kue-kue jajanan pasar kan dia suka banget. Tapi memang kalau dokter bilang ya harus seimbang gizinya, ya harus ada buahnya, harus ada protein segala macam, supaya kan ini ada pertumbuhan janin di dalam perut yang memang harus kita support juga dengan gizi yang baik. Memang kita tahu awalnya memang nggak disangka-sangka juga ya. Pada saya tahu awal ya, saya juga sebenarnya Ica berikan kabar ke saya, oh ternyata pas dia tes dan positif gitu ya. Kemudian ya saya bilang kita ke dokter aja gitu. Karena memang kalau prediksi saya kan waktu itu sampai anak 2 tahun lebih lah baru mungkin kita program lagi. Tapi ternyata Allah sudah berikan lebih cepat. Ya alhamdulillah kalau buat saya. Paling itu aja ya. Surprise-nya di awal itu yang nggak nyangka sebenarnya, tapi Allah sudah berikan ya, kita tinggal menjaga dan merawat dengan baik insyaallah. Whenever I'm alone with you. Mengingat ibunya yang tengah mengandung calon adik untuk si sulung Rendra, adakah perbedaan yang mulai muncul dari tingkah laku anaknya ini? Dan bagaimana pula prediksi dokter mengenai jenis kelamin calon buah hati pasangan pesinetron ini? Kalau sekarang mungkin terlihat ya, Rendra mulai dia ingin nggak jauh dari ibunya gitu ya. Ya kan kalau itu kan dokter memprediksi ya. Tapi kalau saya sama istri lebih kita berdoa saja sama Allah, lihat bagaimana nanti pada saat lahir saja ya. Karena terkadang prediksi itu bisa berubah pada saat nanti lahir ya. Jadi biarlah nanti Allah yang memberitahu pada saat sudah lahir, kita lihat langsung, oh ini ternyata laki-laki atau perempuan.
Kabar duka kembali mewarnai industri musik tanah air. Kali ini kabar tersebut datang dari grup idol JKT48. Lantaran General Manager JKT48 yang merupakan warga negara Jepang, Jiro Inao, ditemukan meninggal dunia dengan dugaan bunuh diri. Dengan cara gantung diri di kamar mandi rumahnya di kediamannya di kawasan Pondok Aren, Tangerang Selatan pada Selasa 23 Maret 2017. Kabar tersebut tentu sontak membuat kaget para member JKT48. Jadi pas aku tahu, jujur aku kaget banget. Kok dia bisa ya? Maksudnya aku nggak nyangka. Sampai aku kan pas aku dapat berita itu malam-malam kan. Kayak aku masih ada di grupnya JKT kan, tapi yang generasi 1 emang kita punya grup sendiri. Terus tiba-tiba di grup ada info itu malam-malam katanya Jiro-sang tuh udah nggak ada. Jujur aku kaget banget. Hah? Apa bener Jiro-sang udah nggak ada? Ini bercanda kan? Aku nanya ini beneran Jiro-sang JKT, GM manager JKT atau Jiro yang lain? Soalnya kalau San itu kan panggilan untuk orang yang lebih tua kan. Bisa aja ada Jiro yang lain gitu. Sampai pagi-pagi aku baca itu beneran masuk berita. Ternyata Jiro-sang udah nggak ada. Dan itu karena dia bunuh diri. Jujur aku shock banget. Aku nggak percaya gitu. Kok bisa gitu? Maksudnya dia tipe orang yang bener-bener nggak pernah ngeluh gitu kan. Kenapa tiba-tiba dia bunuh diri? Aku juga nggak tahu. Inao Jiro sendiri merupakan warga negara Jepang yang lahir pada 11 Juli 1969. Tak hanya aktif sebagai manajer, Jiro juga pernah tampil sebagai pembicara bersama 34 tokoh lainnya di bidang digital dan startup. Inao Jiro juga dikenal karena gaya khasnya, yaitu menggunakan bahasa Indonesia namun masih kental akan logat Jepang. Ia juga terkadang datang ke teater JKT48 untuk mengontrol berlangsungnya acara di teater. Beliau diketahui sudah bergabung dengan manajemen JKT48 sejak JKT berdiri pada 2011. Member JKT48 pun memiliki kenangan tak terlupakan terhadap sosok manajer mereka tersebut. Dan bagi member idol grup JKT48 itu, sosok Jiro sudah seperti ayah. Apalagi Inao Jiro dikenal sebagai manajer teater JKT48 yang bertangan dingin. Ditambah lagi, beliau kerap tampil di atas panggung bersama member JKT48. Sosok yang tegas, tapi humoris. Dia tuh disiplin banget. Yang paling bilang, dia selalu ngingetin ke kita tuh harus patuh sama waktu. Kan orang Indonesia suka ngaret kan. Dia tuh selalu ngingetin kita, waktu itu uang gitu. Jangan sampai kita sia-siain waktu yang ada. Dia selalu bilang, kalian tuh harus gunain waktu dengan baik gitu. Dia tuh sosok apa ya, motivator. Menurut aku tuh dia tuh motivator banget. Dia tuh ngajak kita semua untuk selalu semangat, dia selalu nge-push kita sampai ke limit. Kita tuh suka bercanda gitu, dia kayak ngehibur kita. Kalau kita lagi capek dia bercanda. Ya walaupun kadang-kadang bercandanya garing karena dia kan bahasa Indonesia yang nggak gitu fasih ya, nggak gitu jago. Tapi itu yang bikin kita senang, kita happy gitu. Mengenal lebih dekat sosok dari Inao Jiro tersebut, mantan member JKT48, Cindy Gula menyebutkan jika dirinya sangat begitu dekat dengan pria 48 tahun itu. Jiro-san tuh bener-bener orang yang dari awal di JKT, dia tuh ikut bangun. Dari JKT 0, dari siapa sih yang kenal JKT gitu. Dari aku audisi pertama kali, di Hyatt, di karantina segala macem, itu dia yang nemenin kita semua. Aku cukup deket karena emang kan member awal kan nggak banyak ya, generasi 1. Dan dulu tuh staff-staffnya juga nggak sebanyak sekarang kan. Jadi kalau ada event atau perform atau keluar negeri, itu semua pasti bareng Jiro-sang. Pas aku mau nggak keluar dari JKT juga aku kan konsultasinya sama dia. Pas aku mau berhenti kontrak kan itu kan pakai kontrak ya. Jadi pas aku memutuskan untuk graduate, aku juga ngobrolnya kan sama dia. Menurut kabar yang beredar, pada sore hari itu, sekitar pukul 17 waktu Indonesia Barat, anak korban mencoba mencari ayahnya namun tak kunjung ada jawaban. Istri korban pun kemudian meminta asisten rumah tangganya untuk mengintip dari balik jendela kamar. Ternyata korban sudah tidak bernyawa dan sempat diselamatkan serta dibawa ke rumah sakit terdekat.
namun tetap nyawanya tidak tertolong. Jenazah korban saat ini disemayamkan di kediamannya. Sampai berita ini diturunkan, dari pihak berwajib masih melakukan penyelidikan atas kematian Inaojiro yang merupakan warga negara asing tersebut. Menurut catatan kepolisian dan para saksi, kejadian bunuh diri tersebut diperkirakan terjadi pada pukul 18 waktu Indonesia Barat di kediaman korban. Dan berdasarkan keterangan asisten rumah tangganya, Inao terakhir kali terlihat Selasa 22 Maret 2017 pada pukul 11 waktu Indonesia Barat dan langsung masuk ke kamar tidurnya. Dengan misteri meninggalnya Inaojiro, belum ada keterangan resmi atau konfirmasi dari polisi ataupun manajemen JKT48 mengenai motif gantung diri yang dilakukan Inaojiro. Tapi di sisi lain, banyak berita di media sosial yang menyebutkan jika tewasnya pria asal Jepang itu dikarenakan oleh tekanan beban pekerjaan. Tapi semua kabar itu belum terbukti kebenarannya, karena belum ada konfirmasi resmi dari pihak keluarga atau pihak dari manajemen.